Hari ini saya memutuskan untuk berangkat menjaring ikan di sungai yang terletak tidak jauh sih sebenarnya dari rumah saya. Dan saya berangkat pagi-pagi dan cuaca pagi ini mendung teman-teman, jadi mendung-mendung sadu gitu. Nah biasanya cuaca seperti ini menjadi waktu yang tepat untuk menjaring ikan ya. Dan target ikan yang akan saya jaring yaitu ikan tilapia atau ikan mujair, karena ikan mujair memiliki rasa yang cukup gurih kalau menurut saya. Saya akan menempuh sekitar 1 jam perjalanan untuk sampai di lokasi di mana tempat kami akan mancing. Jadi ikuti perjalanan saya. Nah, sekarang saya sudah tiba di lokasi tempat di mana saya akan menjaringnya. Umumnya, ikan mujair hidup di perairan sekitar muara. Ikan mujair yang hidup liar di sungai memang dikenal memiliki rasa yang cenderung lebih gurih dibanding dengan ikan mujair kolam ya. Dan teknik menjaring ikan mujair di sungai tidak terlalu sulit teman-teman. Kita perlu masang jaring sebelum air laut pasang, dan setelah air pasang, besar kemungkinan banyak ikan yang akan tersangkut di jaring. Nah, jaring yang saya gunakan di sini mempunyai lubang berdiameter 2 inci dengan lebar 1,5 meter dan panjang sekitar 30 meter, teman-teman. Nah, ayo kita pasang jaringnya ya. Bisa dilihat teman-teman, itu dia teman saya sedang memasang jaring ya. Jadi setelah terpasang, kami nunggu selama mungkin sekitar 1 jam sampai 1,5 jam lah. Menunggu air pasang dengan sempurna ya. Ini masih baru datang airnya, bisa dilihat ini. Tuh. Memang sengaja saya tidak ikut turun teman-teman, karena memang saya kurang enak badan, jadi biar teman saya saja yang memasang jaringnya. Kita lihat nanti seperti apa hasilnya. Setelah 1 jam ya menunggu, tibalah saatnya untuk melihat jaring yang sudah terpasang sebelumnya. Kebetulan air mulai pasang dan kemungkinan banyak ikan yang sudah tersangkut di jaring. Melakukan aktivitas di sungai tentunya tidak luput dari resiko, mengingat lokasi saya menjaring adalah di pesisir pantai utara yang dikenal menjadi habitat buaya. Hal ini yang membuat saya ketar-ketir teman-teman. Ada juga ancaman dari binatang kecil seperti ular dan ikan keting yang mempunyai sirip yang tajam dan berpotensi melukai saya tentunya ya. Tenang. Aja dijawab. Kepiting, wah mantep iki wis. Ini gampang iki coplok-plokan iki san. Nggak gampang ini sekali yang dapat ular. Anjir ngeri Pak, kepiting ini makan ular. Wes yuk. Oke, kita dapat kepiting ini teman. Coba lihat. Tuh, ini dapat kepiting. Nah, kita harus melepas ini. Ini agak sulit ini kalau melepas kepiting ini. Harus berhati-hati. Oke. Oke teman-teman, setelah selesai memeriksa jaring ya, kami mendapatkan beberapa jenis ikan. Ikan yang pertama adalah ikan glodok atau tembakul. Ikan glodok di daerah sini jarang sekali dikonsumsi, mengingat ikan ini seringkali berada di darat, memburu serangga dan kepiting kecil. Bentuknya yang unik dan sedikit menyeramkan membuat sebagian orang enggan untuk mengkonsumsi ikan ini. Bahkan beberapa orang menganggap ikan ini bukan ikan, melainkan amfibi, dikarenakan mampu hidup di 2 habitat, yakni di air dan di darat. Padahal ikan ini murni makhluk yang berhabitat dan menggantungkan hidup di air. Kemampuan ikan ini berada di darat dikarenakan ikan ini mempunyai organ labirin seperti ikan gabus ya, yang berfungsi sebagai penyimpan oksigen. Nah, ikan yang kedua yang berhasil kami dapatkan adalah ikan bloso. Saya tidak tahu nama umumnya, tapi kalau di daerah saya memang sering disebut sebagai ikan bloso gitu. Ikan ini ikan dasaran yang biasa berburu udang. Habitatnya di lumpur dan di akar bakau. Ikan bloso sebenarnya mempunyai daging yang empuk dan tebal. Sayangnya popularitas ikan ini masih kalah ya dengan ikan konsumsi lain, yaitu ikan mujair. Dan yang ketiga, ikan yang berhasil kami dapatkan adalah ikan mujair, ikan yang memang menjadi target kami. Ikan ini mempunyai rasa dan aroma yang gurih ya. Ikan mujair merupakan ikan teritori yang mana suka bersarang di suatu tempat yang bentuknya berlubang besar gitu di dalam air. Ikan ini masuk ikan predator juga yang biasa memangsa udang dan kepiting.
Meskipun ikan ini cenderung memakan lumut ya dan gulma. Berbicara tentang aktivitas di muara, saya memang sangat menyukai mencari ikan di muara. Hal ini dikarenakan muara menjadi tempat berkumpulnya berbagai macam jenis ikan. Ada beberapa ikan air tawar yang mampu beradaptasi di air payau, di mana kadar garam di air payau tentunya lebih tinggi. Sebenarnya ikan mujair juga mampu beradaptasi di air tawar. Nah, di sungai ini ada dua jenis ikan tilapia, yakni ikan mujair dan ikan nila. Secara morfologi sebenarnya kedua ikan tersebut sama sih. Perbedaan pada umumnya corak ikan nila itu lebih banyak memiliki banded atau belang pada badan dan siripnya, serta bentuk ikan nila jauh lebih gemuk dan besar. Warnanya pun relatif lebih cerah. Ada juga ikan gabus atau canas striata. Ikan predator ini jauh lebih ganas dan tentunya jaring saya tidak akan mampu menahan terjangan dari ikan gabus ya. Oke teman-teman, itu tadi aktivitas saya menjaring ikan di sungai. Tentunya nanti akan ada petualangan yang lebih seru lagi. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel ini. Saya Andi Pas, Sang Petualang Pasuruan, mengucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.